Salam kepada audiens, perkenalkan saya Naufal. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai role of safeguard pada insiden yang terjadi di Tesoro Anarkotes Refinery. Ya, latar belakang terjadinya insiden ini di tahun 2010, tanggal 2 April, di kilang Tesoro Anarkotes, Washington DC lebih tepatnya, mengalami kerusakan besar pada heat exchanger di unit nafta hydrotreater. Heat exchanger mengalami rupture pada tubing yang disebabkan oleh kegagalan mekanis yang disebut High Temperature Hydrogen Attack atau HTHA. Dalam insiden ini, campuran nafta dan hidrogen itu leak atau rilis ya pada operating condition yang tinggi, menyebabkan ledakan serta kebakaran besar yang berlangsung lebih dari 3 jam. Pada gambar di samping, dapat dilihat pada unit NHT itu terdapat dua grup paralel heat exchanger atau bank yang terdiri dari 3 unit. Masing-masing unitnya ada A, B, dan C, satunya ada D, E, dan F. Heat exchanger digunakan untuk memanaskan fluida sebelum memasuki reaktor bersama dengan katalis. Konstruksi heat exchanger ini menggunakan carbon steel yang ternyata rentan terhadap kerusakan akibat HTHA. Pada saat insiden, para pekerja sedang dalam tahap akhir proses startup untuk mengaktifkan kembali heat exchanger A, B, dan C setelah dibersihkan. Selama proses ini, heat exchanger D, E, dan F itu tetap beroperasi. Sehingga saat operasi berlangsung, heat exchanger E yang berada di tengah-tengah ini mengalami rupture secara katastrofik. Dan berikut adalah analisa hazardnya dengan menggunakan role of safeguard dalam insiden terkait. Kita masuk kepada bagian hazard. Seperti yang telah dijelaskan, hazard yang terdapat di dalam unit ini dan harus dikontrol itu adalah campuran nafta dan hidrogen, di mana berdasarkan safety datasheet, masing-masing komponen itu merupakan gas yang mudah terbakar, mudah meledak ketika bercampur dengan udara bebas, memiliki kondisi operasi yang tinggi, serta terbakar dengan nyala api yang tidak terlihat. Penyebab dari insiden ini itu adalah tubing rupture di heat exchanger yang disebabkan oleh melemahnya material baja karbon akibat kerusakan mekanis. Material pada heat exchanger itu rentan terhadap kegagalan mekanisme ketika beroperasi pada suhu dan tekanan yang tinggi. Kelemahan dalam material ini menjadi titik awal dari kegagalan yang memicu pelepasan campuran nafta dan hidrogen sehingga menciptakan risiko ledakan. Insiden ini tidak lepas dari beberapa deviasi dalam operasi normal sehingga meningkatkan risiko terjadinya ledakan atau rilisnya hazard ke lingkungan. Pertama, pekerjaan startup tadi dilakukan di dekat peralatan yang masih beroperasi. Kedua, proses startup ini ternyata memerlukan banyak tenaga kerja pada kondisi praktisnya. Lalu kebocoran yang terjadi sering tidak dilaporkan pada saat startup tadi karena ekspektasi bahwa kebocoran ini akan berhenti setelah mencapai kondisi operasi yang lebih stabil. Dan ternyata desain heat exchanger itu tidak kurang mendukung operasi yang aman dan memerlukan modifikasi agar lebih mudah dioperasikan tanpa risiko tinggi. Selain itu, operator menggunakan steam lens sebagai tindakan sementara untuk mengendalikan kebocoran dari heat exchanger tadi. Sebelum kejadian terjadi, berikut adalah beberapa tindakan preventif yang dilakukan oleh para pekerja. Pertama, itu pengecekan terhadap datasheet bahwa ternyata di bagian heat exchanger yang rupture terdapat lapisan cladding yang diterapkan pada bagian terpanas dari peralatan tersebut. Cladding adalah proses pelapisan pada bagian internal tubing menggunakan material spesifikasi yang lebih tinggi untuk memberikan perlindungan tambahan dengan menggunakan tekanan parsial efektif hidrogen dengan mengurangi tekanan parsial efektif hidrogen yang bekerja pada material utama.
Prosedur startup ini meskipun hanya menggunakan 2 operator saja, satu dari control room dan satu di lapangan untuk mengoperate isolation valve secara manual, tetapi pada praktiknya operator tambahan dari unit lain seringkali diperlukan untuk membantu operasi startup. Meskipun supervisor memiliki kewenangan tersebut, ternyata evaluasi risiko untuk aktivitas startup tidak dilakukan secara formal. Hal ini menunjukkan kurangnya pengawasan preventif untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang lebih tinggi sehingga memperbesar eksposur pekerja terhadap bahaya yang signifikan. Dan hal ini ternyata sudah mengakar di budaya organisasi yang menunjukkan adanya normalisasi risiko dalam operasi sehari-hari. Maka terjadilah loss event atau insiden. Insiden ini terjadi akibat rupture pada tubing heat exchanger yang menyebabkan campuran nafta dan hidrogen itu menyala secara otomatis atau auto ignite. Peristiwa ini mengakibatkan dampak ya kepada personil serta fasilitas. Dampak-dampak yang terjadi itu adalah sebagai berikut. Pertama, insiden tersebut menewaskan 7 karyawan yang berada di dekat lokasi heat exchanger saat insiden terjadi. Kedua, rupture pada tubing tadi mengakibatkan kerusakan signifikan pada peralatan dan struktur di sekitarnya. Kebakaran yang berlangsung itu ternyata berlangsung selama 3 jam dan menyebabkan kilang tersebut harus diperbaiki dan diinvestigasi selama 7 bulan. Hal ini pastinya akan mengakibatkan menurunnya reputasi bagi Tesoro, terutama terkait praktik keselamatan budaya perusahaan yang dianggap lemah. Tentunya hal lainnya itu akan menyebabkan kerugian secara finansial. Jika kedepannya tidak ada langkah mitigasi, maka potensi dampak negatif itu dapat menjadi lebih serius dan meluas. Nah, itu ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Pertama adalah risiko kematian yang berulang, kerusakan infrastruktur yang berkelanjutan, gangguan operasional yang lebih sering, lalu dampak lingkungan yang lebih parah, potensi tuntutan hukum dari pihak korban, lalu peningkatan tekanan dari regulator, itu hingga memberlakukan pembatasan operasional atau denda atau bahkan mencabut izin operasional secara permanen. Dan pastinya hal tersebut tidak ingin terjadi gitu ya. Maka mitigasi itu dilakukan untuk meminimalkan dampak insiden serupa di masa depan. Pertama, kilang pastinya akan menerapkan prosedur shutdown darurat yang lebih cepat dan efektif untuk menghentikan aliran fluida berbahaya setelah adanya indikasi kebocoran atau kondisi abnormal. Tim respon darurat yang dilatih secara khusus itu dibentuk untuk merespon insiden berbahaya dengan cepat dan efektif. Fasilitas pertolongan pertama dan unit medis di lokasi diperkuat. Material konstruksi untuk heat exchanger juga diganti yang lebih tahan terhadap high temperature hydrogen attack. Dan pastinya ditambah pemasangan pengamanan tambahan dan mekanisme kontrol untuk mendeteksi kerusakan atau kebocoran pada tahap awal. Selain itu, ada beberapa rekomendasi yang diajukan oleh US Chemical Safety Board untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pertama adalah revisi standar dan regulasi oleh APA atau badan yang berwenang. Kemudian goal setting safety management dengan membentuk komite pengawas untuk meningkatkan budaya keselamatan melalui survei rutin dan pelatihan yang berkelanjutan untuk seluruh staf. Propose atau mengajukan revisi standar API, khususnya API RP941 dan RP581 untuk membatasi penggunaan carbon steel pada kondisi peralatan yang rentan terhadap serangan
HT HA tadi. Dan pastinya kilang juga harus dilengkapi dengan staf yang ahli untuk memastikan bahwa keselamatan dilakukan secara efektif di fasilitas yang berisiko tinggi seperti kilang minyak. Hal ini termasuk penggunaan indikator keselamatan yang proaktif dan reaktif dalam mengukur efektivitas sistem manajemen keselamatan proses secara berkala. Dan berikut adalah referensi yang kami gunakan di dalam presentasi kali ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri.